diskusi, teman motivasi, dan teman inspirasi. Episode keempat, Genokes, Gift of Mulan Podcast. Jadi, kita berdua bakalan jadi teman diskusi asik kalian nih. Aku, Ernest Tukimin Mentobing, dan partnerku Putri Simatupang. Hari ini kita mau bincang santai sama tamu kita yang kece abis nih. Kalau ngomongin prestasi, jangan dilakukan lagi deh. Emang generasi unggulan Semansasi ini tidak mengecewakan semua ya. Nah, kita sambut Kak Agnes Simbolon. Halo Kak, silakan perkenalan diri dulu, dimulai dari nama, jurusan dari jurusan mana, terus kelas apa selama di SMA Negeri 1 Alam. Oke, hai Ernest, hai Putri. Perkenalkan, saya adik-adik yang lain. Nama aku Agnes Elsa Maria Simbolon. Bisa dipanggil Agnes, bisa dipanggil Elsa, terserah. Dulu aku waktu di unggulan itu kelas 10, 11, dan 12 IPA 1. Generasinya udah jauh lah ya, mungkin di atas kalian. Dulu aku generasi 9 unggulan. Kuliah ya. Dulu aku kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2015. Jadi kak, emang jurusan kakak itu yang dari minat kakak dari awal atau masih ada minat dengan lain? Kedokteran maksudnya ya. Kalau itu jujur dari dulu aku memang pengen jadi dokter, jadi emang minat dari awal pengen masuk ke situ. Bisa nggak kakak jelasin sedikit gitu tentang penjelasan jurusan kedokteran di UI? Karena kan banyak yang mengidamkan UI ini. Bisa nggak jelasin sedikit? Kedokteran itu mungkin jurusan yang banyak dikenal sama orang ya, mungkin banyak yang pengen juga. Ya kurang lebih tuh pendidikan kedokteran tuh belajarnya tentang tubuh manusia normalnya gimana, terus kalau sakit gimana dan gimana cara menanganinya supaya bisa balik normal kembali. Terus kalau UI ya nggak ada sih bedanya sama universitas yang lain ya. Paling dia pendidikannya ada di Depok sama ada di Salemba kalau di UI. Jadi dulu kakak masuk UI itu lewat jalur apa? Kalau saya tahu. Dulu waktu zaman aku ada namanya jalur SNMPTN. Jadi aku masuk jalur itu. Jadi kak, kakak punya skill gak untuk jurusan tersebut kak gitu? Skill khusus gitu. Skill khusus apa ya? Sebenarnya kalau kedokteran tuh menurut aku pribadi ya nggak harus ada skill khusus kayak kalau seni gitu kan ada skill khusus ya, misalnya harus melukis, nyanyi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kedokteran tuh ya skill khususnya harus tabah, harus gigih, harus mau apa ya, berjuang sih, harus mau sabar dan berjuang gitu. Jadi kayaknya jurusan kedokteran ini lebih menggunakan pikiran ya, pendidikan gitu. Daripada harus kreativitas ya kan? Harus logis gitu. Oke, selanjutnya kami mau nanya nih, motivasi apa yang udah nggak dapatkan makanya bisa masuk ke jurusan kedokteran ini? Motivasi maksudnya motivasi gimana? Apa sih bisa motivasi yang membuat kakak masuk jurusan ini loh? Kayak bagaimana kakak, apa pencerahan, apakah ada dari dukungan dari orang atau ada sesuatu gitu? Kayak yang aku bilang di awal, kalau dari kecil tuh aku memang pengen jadi dokter kan. Jadi waktu ditanya mau ngambil jurusan apa ya, kepikirannya cuma FK waktu itu. Nggak ada sih paksaan dari luar, dari orang tua, dari keluarga tuh nggak ada paksaan. Karena memang aku bukan dari keluarga dokter sebelum-sebelumnya. Jadi memang nggak ada paksaan, dari diri sendiri waktu itu pengennya masuk FK. Tanpa tahu ternyata di FK dalamnya kayak gitu. Oh ini pertanyaan yang sangat gimana ya? Aku sangat penasaran sama pertanyaan ini. Pas kakak masuk ke jurusan kedokteran itu, kakak terkejut nggak bisa masuk UI atau enggak? Atau emang Terkejut. Soalnya dulu tuh kan waktu zaman aku pilihannya itu, maksudnya untuk masuk ke universitas itu ada 3 ya, SNMPTN, SBMPTN, sama jalur mandiri. Waktu UI itu namanya SIMAK UI. Kayaknya sekarang juga masih kayak gitu ya. iya kak? Kan SNMPTN itu sebenarnya kita nggak tahu ya kriteria pastinya kan, bisa diterima atau enggak. Cuman waktu itu aku memberanikan diri untuk pilihan pertamanya waktu itu FKUI, terus pilihan lainnya FK di tempat lain gitu. Karena memang aku nggak kepikiran jurusan lain waktu itu, nggak kepikiran mau jadi apa selain jadi dokter waktu itu ya. Akhirnya aku pilih itu, terus kayak kasihlah
semua administrasi dan lain sebagainya. Kayak waktu itu sih dimintanya kayak nilai rapor, sertifikat gitu kan. Selebihnya ya berdoa karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Paling sambil ikut bimbel untuk persiapan seandainya nggak lulus di jalur SNMPTN. Ya kita nggak bisa berharap banyak lah waktu itu, cuma bisa berdoa ya udah Tuhan kalau memang Tuhan mau aku masuk lewat jalur SNMPTN, kalau enggak ya kasih jalan lain gitu kan. Dan entah bagaimana kuasa Tuhan ya pastinya aku lulus di jalur itu. Pengalamannya pasti banyak nih Kak. Jadi pengalaman apa sih yang bisa Kakak dapat dari jurusan Kakak tersebut? Banyak sih pengalamannya, pertama kali ngerantau, pengalaman pertama kali hidup mandiri tanpa kekangan orang tua. Maksudnya pertama kali berusaha hidup dewasa lah ya kan, sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Terus pertama kali ketemu sama teman-teman baru, pertama kali belajar budaya baru, karena kan cukup berbeda ya di Jakarta sama di Sidikang gitu kan. Sama pengalaman gimana bisa belajar, karena jujur aku cukup terkejut sama metode belajar kuliah sama metode belajar sebelum kuliah SMA, SMP, SD dan lain sebagainya gitu kan. Itu cukup banyak harus bisa beradaptasi sih. Jadi dalam kendala jurusan kedokteran UI ini, apa sih yang pernah Kak rasakan? Kendalanya ya, berarti ini udah masuk ke kedokterannya atau sebelum? Dari awal? Dari awal masuk kedokteran atau selama kuliah? Ya, pertama kendalanya susah masuknya, terus susah di dalamnya, susah keluarnya. Kalau susah masuknya mungkin udah tau lah ya kan, untuk masuk kedokteran mau di kampus manapun itu kalau secara SBMPTN tuh tes-nya agak tinggi gitu kan, jadi harus belajar yang lebih sungguh-sungguh lagi gitu. Terus kalau di dalamnya itu kendalanya pertama waktu pendidikan kedokteran itu lama dibanding jurusan yang lain. Dia ada namanya tahap preklinik, itu untuk dapat gelar SCAT. Sekolahnya itu 3,5 sampai 4 tahun. Terus setelah itu baru lanjut ke koas, itu namanya tahap klinik. Itu sekolahnya minimal 2 tahun. Itu udah berapa tuh? Berarti sekitar 5,5 sampai 6 tahun kan? Yeah. Nah setelah itu harus ujian nasional kayak UN-nya gitu, namanya UKMPPD, ujian kompetensi dokter di Indonesia. Setelah lulus harus internship itu sebagai masa bakti atau pengabdian selama 1 tahun. Berarti sekitar 6,5 sampai 7 tahun kalau lancar-lancar aja semuanya untuk bisa dapat gelar dokter umum. Itu baru dokter umum. Kalau mau lagi lanjut ke sekolah pendidikan dokter spesialis tuh butuh waktu 4 sampai 5 tahun lagi sekolahnya. Belum lagi kan di antara itu kita pasti ada kerja dan lain sebagainya kan. Makanya untuk bisa jadi dokter itu butuh waktu yang lama dibandingkan jurusan-jurusan yang lainnya. Itu salah satu kendala. Nah, sepanjang waktu yang lama itu pelajarannya juga bukan mudah gitu kan, nggak gampang. Pelajarannya ya pasti semua universitas atau semua jurusan sulit kan ya. Aku nggak bisa bilang kalau jurusan ini lebih sulit dibanding jurusan lain, nggak bisa bilang kayak gitu, karena setiap jurusan pasti punya kemudahan dan kesulitan masing-masing gitu kan. Cuman yang aku alami di jurusan yang aku jalani ini sulit karena ya susah. Kita tuh belajar tubuh yang normal sampai tubuh yang sakit, supaya nanti ketika ada pasien kita bisa berusaha sekuat mungkin balik ke normal lagi. Susahnya kasarnya sih taruhannya nyawa untuk yang kita pelajari ini. Cuman nggak semua penyakit susah kan, nggak semua penyakit yang akan mati gitu kan. Ada juga penyakit yang nggak berat-berat banget gitu. Jadi tapi tetap harus belajar sungguh-sungguh gitu kan, supaya nggak salah ngasih obat, nggak salah diagnosis dan lain sebagainya. Dan itu sulit, apalagi tuh kalau aku dulu nggak kayak lama banget ya, tapi nggak selama itu sih aku sekolahnya, baru lulus juga beberapa tahun ini. Dulu waktu aku di FKUI preklinik itu aku setiap 3 minggu tuh ujian. Jadi setiap 3 minggu bayangkan aku stres karena mau ujian. Dan ujiannya tuh nggak yang gampang gitu, ujiannya ada ujian tulis, ada ujian praktek, ujian teng-teng dan lain sebagainya. Itu terus sekali 3 minggu waktu preklinik. Waktu klinik lebih susah lagi karena ujiannya bukan tulisan, bukan manekin, bukan apa gitu.
ujiannya ketemu sama pasiennya, ketemu pasien, terus diliatin dosen, dimarahin kalau salah, dibenerin sih benernya. Ya jadi kayak adalah saat-saat aku kayak merasa sulit, merasa capek. Cuman setelah dijalani, puji Tuhan selesai juga. Jadi kak, generasi sekarang butuh banget nih motivasi atau saran-saran untuk kakak. Jadi kakak punya nggak saran bagi junior untuk masuk ke jurusan tersebut? Kalau untuk masuk FK, saran aku selama memang niat dari hati, selama memang pengen dan selama nggak dipaksa sama siapapun, nggak apa-apa, coba aja gitu. Yang penting tahu kalau nanti kedepannya nggak bakalan mudah. Yang penting ingat terus pengen jadi dokter karena diri sendiri yang mau, jadi nggak akan menyerah nanti di tengah jalan. Yang penting berusaha aja. Nggak bisa kok, bisa. Nggak ada yang nggak bisa selama mau dan Tuhan izinkan. Emang nggak salah pilih tahu nih kita, ya kan? Iya. Jadi hari ini sesuai dulu podcast kita, yaitu Your Point of View. Kita bakalan bahas generasi muda tuh yang kayak gimana sih? Muda tuh cuma sekali. Emangnya jadi muda sih itu ya? Sebenarnya topik kali ini lumayan membanggakan ya. Tapi ini topiknya sangat relatable buat anak-anak milenial zaman sekarang, apalagi anak-anak sekolah seperti kita. Tapi pemikirannya sih mudanya kita itu apa ada bedanya sama muda sama bintang tamu kita kali ini nggak? Jadi harus kita tanya aja sama Kak Angel cantik ini. Bening banget gak tuh? Kita tanya sama Kak Angel. Buat kakak itu, buat kakak muda itu apa sih? Muda ya? Muda. Jiwa muda. Muda. Menurut aku ya, muda itu adalah suatu periode waktu dalam hidup seseorang. Jadi suatu rentang waktu dalam hidup seseorang sejak dari setelah masa anak-anak sampai ke menjelang usia matang. Jadi ada satu rentang waktu itu yang harusnya di periode itu seseorang bisa hidup lebih produktif. Itu muda. Oke. Menurut kakak, muda itu ada batasan usianya nggak? Kalau nggak ada, kenapa tuh kak? Kalau misalnya batasan usia, misal kakak nih, kakak masih muda kak, kakak ngerasa yaudah. Atau misalnya kayak dia umur 27 tahun masih bisa disebut muda nggak? Batasannya ya. Iya. Sesuai definisi yang aku bilang di awal tadi kan suatu periode waktu ya. Jadi emang ada awalnya, ada endingnya gitu kan. Jadi pasti ada batasannya ya waktu. Untuk kapan itu menurut aku relatif ya, batasannya itu kapan. Cuman kalau yang menurut aku sendiri sama yang aku baca-baca terus tanya beberapa orang tuh usia muda, masa muda itu sekitaran usia belasan sampai akhir 20-an kali ya, atau awal 30-an masih bisa dikatakan muda. Jadi relatif, cuman kalau aku mikirnya segitu. Jadi kalau misalnya menurut kakak nih, umur 25 tahun udah nikah, itu masih muda nggak? Masih muda. Masih muda. Makanya nikah muda kak. Oh iya juga ya. Betul juga ya. Betul. Oke. Masih muda. Oke, bisa terima. Terus kenapa ya? Kenapa ada batasan waktu itu? Karena ini menurut pendapat aku pribadi ya. Kita kan secara normalnya ya, secara manusia tuh makin lama, makin tambah usia, semua bagian tubuh kita ini juga mengalami penuaan, aging gitu kan. Jadi akan ada saat-saatnya dimana tubuh kita ini tuh berada di posisi optimalnya, cuman akan turun lagi tuh karena mengalami penuaan. Nah, karena udah turun kondisinya, pasti kita nggak akan bisa melakukan sebaik hal-hal yang bisa kita lakukan waktu kita masih muda. Makanya masa muda itu terbatas, nggak terus-terusan bisa kita miliki gitu. Karena ya naturally bakalan mengalami penuaan gitu, secara fisik gitu. Oke. Memang sebenarnya kalau misalnya ditanya tentang muda itu harus sesuai dengan sudut pandang masing-masing, ya nggak sih? Jawabannya bagus banget sih dari kakak. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak menjadi muda itu gampang atau susah nggak sih kak? Kalau gampang kenapa? Kalau susah itu kenapa kak? Bisa kasih alasannya nggak kak? Kalau menurut aku dua-duanya gampang dan susah. Gampang dulu ya. Kenapa gampang? Karena emang secara alami kita akan mengalami masa muda. Semua orang pasti pernah muda gitu kan. Nggak ngapa-ngapain juga pasti pernah muda. Susahnya adalah gimana caranya memanfaatkan masa muda ini biar lebih optimal, biar lebih produktif. Itu yang susah. Kalau emang susah, tapi kakak pastinya ada dong hal yang membuat kakak
merasa bersyukur menjadi muda, apa tuh? Ada pastinya, karena masa muda itu kalau kata kebanyakan orang itu masa emas gitu kan dalam kehidupan seseorang. Karena ketika kita masih muda ini, di periode muda ini, tubuh kita maksudnya secara keseluruhannya berada dalam kondisi yang optimal, paling maksimal lah gitu kan. Karena kan secara fisik kita, orang yang lebih muda pasti lebih kuat, lebih tangguh, lebih bisa dilatih gitu kan. Secara psikis dan mental, menurut aku orang yang lebih muda itu lebih bisa terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, pengalaman-pengalaman baru, dan lebih bisa lebih punya kemampuan untuk bisa menganalisis, memilah mana pengetahuan yang baik, mana yang kurang baik, mana yang berguna, mana yang kurang berguna gitu. Jadi dalam kondisi yang tubuh yang optimal ini, dalam kondisi secara keseluruhan yang optimal ini, akan sangat baik bisa dimanfaatkan untuk mengejar hal-hal yang produktif, hal-hal yang lebih berguna lagi gitu, yang mungkin gak akan bisa dilakukan di usia yang lebih tua lagi gitu. Jawaban kakak benar-benar Keren sangat sih. mengekspresikan jurusannya. Biologi banget cuy. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini bakalan tentang topik kita kali ini, yaitu your POV atau your point of view. Betul. Kembali ada stop. Jadi pertanyaannya adalah, kita mau bahas perbedaan gender nih kak. Sebagai orang muda, gimana pendapat kakak sebagai sama doktrin perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi? Karena ujung-ujungnya kerja di dapur tuh. Nah, itu gimana? Gimana tuh kak? Tuh, waduh. Aduh. Kalau aku sendiri ya, sangat tidak setuju dengan kalimat itu yang bilang perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya kerja di dapur. Pertama, menurut aku perempuan dan laki-laki itu sederajat, satu level, gak ada bedanya, gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, sama. Terus karena mereka sama, jadi mereka punya kesempatan, hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh dalam hal pendidikan, mau sekolah setinggi-tingginya, mau belajar sebanyak-banyaknya, itu sama kesempatan, hak dan kewajibannya sama, gak ada yang lebih dominan atau lebih rendah. Terus kalau yang masalah dapur tuh kan, berarti masak gitu kan. Menurut aku pribadi, masak itu nggak bisa diasosiasikan dengan gender tertentu, dengan perempuan atau laki-laki nggak boleh, karena nggak berhubungan. Menurut aku masak itu adalah suatu keterampilan hidup, basic life skill gitu kan, keterampilan dasar hidup yang harusnya dipelajari oleh semua orang terlepas dari gendernya apa. Karena kan itu mau kita laki-laki atau mau perempuan, kita butuh makan kan untuk hidup ya kan. Dan akan ada kondisi di mana kita misalnya ngekos nih atau lagi tinggal sendirian, mau nggak mau harus masak gitu. Jadi ya mau itu laki-laki mau itu perempuan harus bisa, bukan harus bisa sih, harus mau belajar untuk masak gitu kan. Terus nanti kan kalimat itu kayak bilang ujung-ujungnya perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti nikah terus bakalan masak, ngurus anak gitu kan. Menurut aku ya, kalau dari poin masak itu tuh setelah menikah itu tuh sesuatu yang bisa didiskusikan, kesepakatan bersama gitu. Jadi setelah menikah siapa yang mau masak, siapa yang mau nyuci piring atau lain sebagainya, itu ya kesepakatan bersama, didiskusiin aja baik-baik. Boleh perempuan, boleh laki-laki, atau ganti-gantian kerjasama gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya dengan gender tertentu. Iya, mau nambah juga juga. Kalau misalnya rumah tangga itu gak hanya seorang istri aja, seorang ibu aja yang ngurus, itu kepala rumah tangga juga harus ngurus dong. Iya betul. Iya, oke. Ini luas sekali ya pembicaraannya, masih SMA tapi udah bahas rumah tangga, sangat visioner. Oke, kita kan udah bahas gender nih. Sekarang kita bahas tentang perekonomian. Oke. Youth generation, zaman anak zaman muda zaman sekarang tuh sekarang gaya hidupnya udah serba konsumtif, ngerti nggak sih, yang boros banget. Terutama yang udah tinggal di luar kota kayak kakak. Jadi kami mau nanya pengalaman kakak nih. Apakah emang tinggal di luar kota itu bisa membuat boros ya? Kayak bisa dari orang tua tuh susah banget atur keuangannya. Kakak punya tips dan trik nggak buat menghindari gaya hidup borosnya gitu? Pastinya pertanyaannya cukup berat. Aku setuju sama pernyataan yang bilang kalau zaman sekarang ini orang-orang cenderung konsumtif, pengen cepet-cepet aja instan gitu kan. Yeah. Apalagi generasi sekarang ya, apa sih sekarang Gen Z atau Gen apa sih? Gen Z ya. Ya emang tantangannya itu, aku sendiri juga mengalami tantangan itu. Karena segala sesuatu sekarang tuh bisa
dijual, aksesnya gampang gitu kan, pakai gadget aja tuh bisa dapat ini dapat itu gitu kan, kayak gampang aja gitu ngabisin duit gitu kan. Cuman ya tadi emang harus bisa diakalin gitu kan supaya nggak jatuhnya boros gitu. Tips dan trik dari aku yang bisa kita sama-sama pelajari dan coba, yang pertama adalah pahami dulu apa bedanya kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan itu kan sesuatu yang memang harus kita miliki untuk bisa berguna mencapai sesuatu hal. Jadi kita beli ini ada tujuannya untuk hal yang lebih besar lagi. Misalnya kalau anak sekolah tuh laptop tuh kan, laptop tuh butuh atau ingin? Butuh ya kan, karena kita perlu untuk ngerjain tugas, untuk buat laporan dan lain sebagainya. Contohnya keinginan tuh ya kita pengen aja, misalnya ini buku cantik aku pengen, nggak ada sampai itu aja, nggak ada yang lain gitu kan. Untuk apanya nggak terlalu dipikirkan, cuma karena aku cantik, ini cantik aku pengen gitu. Nah yang kayak gitu tuh keinginan, dan ternyata makin kesini tuh kita ternyata banyakkan keinginan dibanding kebutuhan gitu kan. Jadi ya harus pintar-pintar memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang kebutuhan ya mau nggak mau harus kita penuhi, karena kalau nggak bisa terkendala gitu kan. Kalau keinginan ya itu harus belajar menahan diri, menahan nafsu gitu kan. Kalau ya memang nggak semuanya bisa kita punya hanya karena pengen gitu kan. Pengen dalam hal nggak bermanfaat untuk hal yang lebih besar lagi. Terus yang kedua itu untuk orang-orang yang rajin bisa ngelakuin namanya budget journaling. Jadi kayak tulis semua apa yang di pemasukan, apa yang pengeluarannya ditulis-tulis secara detail dalam periode waktu tertentu, terus dievaluasi. Misalnya seminggu nih, aku ngabisin duit kemana aja, ke makan di sini, beli ini, beli itu. Terus nanti kita bisa lihat, oh ternyata banyak duitnya habis di sini. Nanti kedepannya kita bisa lebih hemat, berarti aku nggak boleh ngabisin duit di sini, bisa hal lain kayak gitu. Untuk orang-orang yang rajin bisa coba itu. Tapi balik lagi sih ke mindset awal, bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kakak pernah usaha nggak dalam mengatur keuangan gitu? Pernah pastinya. Karena kan setelah aku SMA aku ngerantau kan, otomatis dapat jatah tuh bulanan tiap hari, tiap bulan dari orang tua. Ngaturnya sendiri, gimana supaya bisa cukup dalam sebulan. Untuk orang yang selama ini hidup di rumah, kayak makan disediain, kayak mau pergi kadang diantar gitu kan, pasti sulit lah ya untuk mengatur itu. Jadi memang harus belajar pelan-pelan sih dari pengalaman, bisa juga dari cerita orang lain, bisa nanya orang yang lebih dewasa, lebih bijak dari kita, atau ya dialami sendiri. Misalnya ternyata bulan ini aku minus nih, berarti bulan depan harus cut yang ini gitu. Pasti pernah lah, semua anak ngekos pasti pernah ngalamin gitu, kecuali yang orang tua kesulitan mungkin enggak. Keren sih. Tapi penasaran nih kak, kita orang muda kan boros banget. Sampai akhirnya ada yang namanya investasi kak. Menurut kakak investasi di masa muda itu penting nggak sih? Apa investasi itu bisa mencegah kita buat boros? Oke. Makasih buat pertanyaannya. Sejujurnya aku bukan orang IPS, bukan orang ekonomi, dan untuk investasi ini masih jadi sesuatu yang aku juga harus pelajari. Nggak ahli lah aku dalam hal ini intinya kan. Cuman yang aku baca-baca, investasi itu memang hal yang baik gitu kan. Karena itu tuh semacam kita menjadikan sesuatu sebagai passive income kita. Jadi kita mau ngapa-ngapain aja, nggak ngapa-ngapain juga, penghasilan tetap masuk gitu kan. Cuman harus hati-hati dan pintar. Karena kalau nggak hati-hati dan nggak pintar, bisa jadi investasinya bukan jadi investasi, malah jadi kerugian gitu kan. Misalnya investasinya penipuan, atau malah karena kita nggak pintar milih tempat investasi, tempatnya bangkrut atau lain sebagainya gitu. Jadi ya harus hati-hati dan harus pintar. Nah kalau belum yakin, kalau aku sih sarannya nabung aja lah dulu, sambil belajar-belajar gimana sih investasi yang baik dan benar tuh gimana gitu. Kakak ada niat investasi gak? Ada, apalagi di usia sekarang gitu kan, yang kita gapnya cukup jauh ya. Udah mikirin gimana ya supaya bisa secara finansial tuh bebas gitu kan, mandiri. Pasti pengen bisa investasi, cuman ya itu harus belajar dulu. Masih baca-baca bagusnya investasi itu di mana, mulainya dari mana gitu. Aku nggak punya investasi kok, aku nggak tahu aja kemana gitu. Iya makanya harus belajar. Iya harus belajar dulu memang. Melihat zaman sekarang banyak banget investasi bodong. Iya gitu. harus hati-hati. Murah banget. Nah, Oke. sekarang kita mau bahas pendidikan dan lingkungan sosial nih. Aku mau nanya ini kak, menurut kakak
muda itu cuma sekali. Itu apa sih kak? Apa prinsip itu punya arti penting buat kakak? Muda itu cuma sekali. Aku setuju sih dengan hal itu karena ya memang muda itu terbatas gitu kan, dibatasi oleh waktu. Nah, secara fisik, secara fisik itu terbatas mudanya gitu kan. Jadi dengan kita memahami benar kalimat ini, kita ingat baik-baik, kita akan lebih menghargai masa muda kita, lebih bisa menghidupi masa muda ini dengan lebih bertanggung jawab, dengan lebih baik gitu kan, nggak main-main. Jangan sampai nanti ketika periode waktu ini lewat, kita nyesel, kenapa ya waktu dulu aku nggak kayak gini, kenapa ya waktu aku SMA aku nggak kayak gini, kenapa ya waktu aku kuliah aku nggak kayak gini gitu kan. Jangan sampai jadi penyesalan. Nah, mumpung sekarang kita masih ada di periode waktu itu, masih dikasih kesempatan itu ya dikerjain baik-baik lah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai perannya masing-masing. Aku pernah baca tuh ya, ada suatu blog gitu kan. Jadi kalau misalnya masa SMA itu semua itu harus dicoba, gitu, biar nambah pengalaman. Menurut kakak itu setuju nggak dengan statement itu? Kayak organisasi harus masuk, ada lomba-lomba coba. Menurut kakak setuju nggak? Setuju nggak setuju? Karena kan semua hal itu banyak ya, mulai hal positif sampai hal negatif gitu kan, itu banyak, merangkum semuanya. Untuk yang hal-hal yang positif ya kenapa enggak gitu kan, ya coba aja gitu, mumpung ada kesempatannya, kalau ada potensinya juga gitu, jadi coba aja. Tapi ya itu harus belajar untuk bisa memilah nih mana yang kira-kira yang baik, mana yang kira-kira yang nggak baik gitu. Jangan sampai kita melakukan coba-coba itu untuk hal yang nggak baik gitu kan, itu justru bakalan mempengaruhi juga tuh nanti, apakah kita bakalan nyesal nanti ketika periode lewat atau enggak. Jawabannya sangat Mind-blowing. Iya loh, kayak bisa memberikan kita arahan yang pas gitu. Kadang kak ini juga pengalamannya juga keren-keren banget sih. cuman luar lahir aja. Oh iya. Oke, kalau kita garis bawah ini, muda cuma sekali. Apa aja yang harus kita lakuin biar masa muda itu nggak sia-sia? Kakak punya tips nggak buat jadi orang muda yang berguna buat masa depan bangsa? Sebenarnya ini pertanyaannya berat sih. ya, karena aku sendiri belum merasa berguna. Iya, Bergunanya itu untuk bangsa dan negara ya. Kayak apa ya? Gak ada tips khusus sih, karena muda cuma sekali dan gak akan berulang. Ya udah, jalani dengan sebaik mungkin dan sebertanggung jawab mungkin gitu ya. Explore banyak hal, pelajari banyak hal, coba banyak hal, tapi dengan bertanggung jawab. Jadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan, kita usahakan semaksimal mungkin. Selama itu hal yang baik, pasti hasilnya baik sih. Tuhan pasti berkenan lah. Terakhir nih kak, jam kakak udah keren-keren banget nih, tapi pertanyaan ini sederhana, nggak urut kita tadi kak. Yakin. Mungkin pertanyaan ini orang menganggap ini hal sepele, tapi orang muda yang sukses itu yang kayak gimana sih kak? Apa harus kuliah dulu? Baru Apa biasa. sukses? Apa harus bisa kuliah dulu? Kayak kakak nih, apa harus lulus dari kampus bergengsi dulu nih? Kayak kakak, definisi sukses buat kakak itu apa sih? Katanya nggak berat, tapi berat. Gimana, Karena ini Kak? relatif ya kan, sukses itu. Kalau menurut aku, sukses itu definisinya berhasil mencapai target. Targetnya apa ya terserah, tergantung sama orangnya masing-masing gitu. Ada yang punya target di usia sekian harus berpenghasilan sekian. Kalau dia udah mencapai itu dia sukses. Kalau belum ya berarti harus usaha lebih lagi. Ada yang targetnya menjadi profesi tertentu, misalnya jadi guru, jadi polisi, jadi tentara dan lain sebagainya. Kalau dia udah berhasil mencapai target itu dia sukses. Kalau belum ya harus mencoba lagi gitu kan. Banyaklah target-target itu. Maka dari itu aku menganggap kalau sepanjang hidup kita ini sukses itu bukan cuma satu, banyak kesuksesan yang bisa kita kejar, bisa kita raih. Kayak aku nih dalam hidupku sendiri ya. Kalau aku sih mulai dari SMA atau dari kuliah. Misalnya aku mau ujian, target aku mau lulus ujian dengan nggak remet, itu aja misalnya. Kalau aku bisa ya udah aku sukses tuh, aku dapat harus sukses. Terus aku mau bikin kue bolu misalnya, bikin kue bolu sendiri. Ya udah aku belajar tutorial, baca resep, aku coba-coba, aku berhasil capai tuh targetnya. Ya udah berarti aku sukses tuh, aku dapat satu kesuksesan yang lain gitu kan. Jadi kalau dibilang tadi harus kuliah di tempat inilah, harus kerja ini dulu lah baru dibilang sukses,
Ya betul, cuman nggak sebatas itu. Sukses itu luas, banyak hal yang bisa kita capai, banyak kesuksesan yang bisa kita raih. Jadi ya tergantung yang masang target, mau targetnya apa, dan nggak cukup satu, bisa banyak hal. Kalau ditanya target aku sekarang apa ya, kalau aku pribadi ya target aku sekarang adalah ya jadi dokter yang baik, yang bisa jadi berkat buat banyak orang. Kapan aku bisa capai target itu ya selama aku menjalani karir ini nantinya sepanjang itu ya aku akan berjuang untuk hal itu. Aku punya pertanyaan dari buat kakak. Apakah kakak udah menikmati masa muda kakak gitu? Apakah kakak pernah labil? Karena kak menuju sekarang kan banyak yang labil tuh. Iya betul. Aku sebenarnya belum lewat ya masa muda. Aku masih masa muda juga, walaupun mudanya mungkin agak lebih Kita dikit lebih muda. Wah. Masa pendidikan. Masa muda di SMA. Masa di kuliah juga bisa. Di kuliah, oke. Dibilang menikmati, aku cukup menikmati sejujurnya. Karena aku dibilang yang kayak menyanyiakan juga menurut aku enggak. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, untuk bisa dapat jurusan yang aku mau, untuk bisa lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang menurut aku kesuksesan yang menurut aku, karena aku mencapai target-target yang aku coba targetkan di awal gitu kan, dan aku bersyukur untuk hal itu. Terus kalau dibilang pernah nggak dalam masa muda nyesal atau kayak capek atau merasa kayak mau berhenti aja gitu kan, ya pernah, pasti semua orang pernah ya kan di dalam fase-fase tersebut. Cuman ya nggak apa-apa kalau merasa di antara kesuksesan itu pasti ada kegagalan kan, nggak mungkin sukses terus. Yang nggak apa-apa selama gagal, jatuh ya yang penting coba lagi, bangkit lagi sampai targetnya teraih gitu, targetnya tercapai. Jadi kalau ditanya menikmati ya aku menikmati sih. Kalau labil Pasti pernah, karena itu wajar lah menurut aku. Kan masa muda itu apalagi masa-masa remaja awal sampai remaja sampai dewasa awal gitu kan, belasan sampai 20-an awal tuh masih masa-masa yang kayak mencari jati diri kalau kata-kata orang gitu kan. Pasti kayak adalah labilnya, aku tuh mau jadi apa sebenarnya, aku tuh mau ngapain sebenarnya, kayak aku tuh hidup mau ngapain ya. Kalau lebih luasnya lagi pasti semua orang pernah lah mengalami hal itu, dan itu wajar dan harusnya dialami oleh semua orang. Karena kalau nggak dialami ya berarti dia merasa hidupnya kayak nggak ada tujuannya, nggak ada endingnya mau kemana. Justru kalau dia pernah mempertanyakan hal itu ya bagus, berarti dia punya pemikiran aku tuh harus kayak gini nantinya. jawabannya benar-benar gimana ya? Susah dipahami. Bukan kak. Terbukti banget kalau misalnya emang kakak itu orang yang hebat. Aduh, amin. Orang yang keren, kece. Amin aja. Oke, jadi kita dulu bincang-bincang kita hari ini ya guys. Seru banget sih. Kita udah bahas mulai dari topik kecil sampai topik umum yang kita kaji deh. Jangan kan tapi bobot cuy. Berat nih pembahasannya juga. Penjelasannya bermanfaat banget sih semuanya. Salah satunya sukses tadi ya. Sukses, terus yang kelabilan masa muda. Banyak sih yang kami dapat dari kakak, dari pengalaman kakak. Makasih banyak loh buat kakak. Makasih juga. Udah ulangin waktu buat kami untuk Jadi teman diskusi, apa ya kak? Baru tau kan ada podcast gini kan? Ya, aku baru tahu nih ada podcast unggulan. Ini juga sih yang kita dapat dari kakak. Apalagi yang perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur. Aku sebagai laki nggak setuju sih. Wih, harusnya semua laki-laki kayak Ernest ya. Oke, tapi sedihnya obrolan kita pada hari ini harus diakhiri. Jadi sampai di sini saja. Tapi jangan sedih karena masih banyak episode lain yang bakalan kita up lagi di akun YouTube Gen of Ung kita. Setuju. Bener banget nih. Dan yang mau nanya atau mau tahu informasi lebih lanjut tentang kakak ini atau tentang host kita berdua atau tentang Gen of Ung, boleh kasih saran kalian berdua ya. Kolom komentar dibuka untuk semuanya. Oke, saatnya kami pamit undur diri. Saya Putri Matupang. Saya Restu Tobing. Sampai ketemu lagi di episode sebelumnya. Dadah.